Saya baca. Ketika ulama kita berbeda pandangan dalam menghukumi suatu amalan, Ustaz. Bahkan terkadang satu ulama menganggap amalan itu sunnah, tetapi ulama yang lain menganggap itu bid'ah. Atau ulama tertentu menganggap bid'ah, sedangkan yang lain tidak. Nah, sikap kita ini Ustaz seperti apa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil contoh yang paling mudah saja. Umpamanya tentang bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Maka yang satu mengatakan dia mesti sedekap. Yang lain mengatakan ya dia tidak sedekap. Apakah para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang masalah ini? Iya. Sekurang-kurangnya ada yang berpendapat bahwa bangkit dari ruku sunnahnya adalah bersedekap. Yang kedua, bangkit dari ruku tidak sedekap itulah sunnahnya. Adapun bersedekap bid'ah hukumnya. Mungkin ini contohnya ya. Yang ketiganya, ada ulama yang mengatakan bersedekap boleh, tidak bersedekap boleh. Hadal amru amrun wasi'un. Urusan ini adalah urusan yang leluasa. Di antara ulama yang berpendapat demikian umpamanya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi tentang hal ini? Pertama, kita lihat dulu ini termasuk masalah yang mana. Karena yang namanya masalah pasti ada 3. Dan ini sudah pernah saya bahas ya. Di daurah yang kemarin sebenarnya. Cuma sayangnya antum ini banyak yang nggak pada hadir. Ketika daurah kemarin. Saya terangkan masalah itu ada 3. Ada masalatun qat'iyah atau masail qat'iyah. Masalah yang qat'i atau masalah yang ittifaqiyah yang sepakat. Yang kedua, masalah yang masail khilafiyah. Jadi ada masalah yang ittifaqiyah, ada masail ya khilafiyah. Masail ittifaqiyah atau masail qat'iyah itu adalah masalah yang di sana tidak terjadi perselisihan. Ya, masalah tersebut tidak ada perselisihan. Lantaran qat'i tidak mengandung multi tafsir. Nah yang kedua, yang ini masalah yang ittifaq ini, yang sepakat ini kita nggak boleh berbeda. Masalah ittifaq ini kita tidak boleh berbeda. Umpamanya sholat 5 waktu wajib hukumnya, fardu wajib dan semuanya sepakat. Ini nggak boleh berbeda. Umpamanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu mereka tidak boleh berbeda. Ya. Beribadah haji ke Ka'bah Baitullah nggak boleh beda. Ya, beribadah haji seperti itu nggak boleh beda. Yang kedua ada lagi masail khilafiyah. Masail khilafiyah itu adalah ya. Oh sebentar, yang pertama dulu. Masalah ittifaqiyah ini kalau ada orang yang menyelisihi maka kita bersikap keras tegas dan memperingatkan orang dari kesalahan tadi. Ada yang mengatakan sholat fardu itu 4 waktu. Ini jelas kan? Kita keras memperingatinya. Ya, dan tidak boleh berbeda. Ada pun yang kedua, masail yang khilafiyah. Ini adalah masalah tentang suatu dalil yang kemudian dipandang menurut satu kelompok menafsirkannya begini, kelompok yang lain begini. Maka yang seperti ini, kita tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut dengan hukuman seperti tadi. Kalau nggak sama ditahdir namanya, nggak boleh.
Ya, kalau berbeda ditahdir. Ya, tetapi pengingkaran yang kerasnya itu adalah kepada dalilnya. Boleh, umpamanya kita bersikeras bahwa ini yang kuat adalah ini. Jadi sifatnya pembahasan dalil, keras dalam berhujah, tapi tidak menghukumi pihak yang menyelisihi. Ya, walaupun Syekh Albani mengatakan bahwa bangkit dari ruku yang sedekap itu adalah bid'ah, Syekh Albani nggak pernah mengatakan Syekh bin Baz bid'ah, ahli bid'ah, enggak. Kenapa? Karena ini termasuk masail khilafiyah. Seperti itu. Nah, dalam hal ini silakan berdiskusi, tapi yang keras itu adalah urusan berhujahnya, bukan urusan menghukumi orangnya. Kalau yang pertama, maka itu langsung kepada penghukuman apa? Orangnya. Ya, keras dalam hujah dan juga menghukumi orangnya. Dalam pengertian orangnya tidak boleh berselisih. Kalau ada yang menyelisihi, maka dia harus bersikap dengan keras. Kalau dia menyelisih, keras. Ada orang mengatakan sholat fardu 3 waktu. Kita katakan ini menyimpang, sesat ini. Adapun kalau yang kedua, nggak boleh disesatkan. Yang bangkit ruku sedekap, sesat dia, nggak boleh. Tapi kalau dia mengatakan ini adalah sedekap bid'ah, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh menghukumi orangnya ahlul bid'ah. Bisa paham? Tapi menegaskan dalilnya, ini dalilnya. Makanya para ulama kita, urusan yang kedua ini, masail khilafiyah ini, mereka kadang-kadang ketika berdiskusi kayak mau bertengkar. Tapi setelah beres apa? Nahnu, ya, ikhwan, kita ini bersaudara. Tapi ketika diskusi, ya hebat gitu. Makanya saya bikin grup tuh, namanya grup MIWI, Majelis Ibadah wal Istifadah. Di grup tersebut, kita bahas masalah-masalah yang seperti tadi, nggak ada masalah. Terangkan dalilnya, terangkan hujahnya, nggak ada masalah. Dibolehkan. Ya, tapi yang apa yang tidak itifak. Kalau yang itifak nggak boleh. Pasti nggak boleh, nggak boleh menyelisihi. Nah, yang ketiga ada lagi masail istihadiyah. Masalah istihadiyah itu adalah yaitu masalah-masalah yang tidak ada dalil, yang itifaknya tidak ada, teks dalil yang langsung menghukumi masalah itu tidak ada. Ya contohnya seperti sekarang. Masalah apa? Masalah boleh tidak, yakni mengikuti pilpres ketika, ya kan ada ketikanya dulu. Ketika dipandang, zaman dahulu kan nggak ada tuh model seperti sekarang yang sistem pemilu ini, sistem demokrasi. Sistem demokrasinya bukan dari Islam, kita sepakat. Pemilu ya itu juga bukan dari Islam, kita sepakat. Tetapi ketika memilih pemimpin dan ternyata tidak punya cara lain kecuali harus lewat jalur pemilu, bukan pemilunya loh, tetapi memilih pemimpinnya lewat jalur apa? Pemilu, yang mana tidak punya jalur lain. Sementara mengangkat pemimpin ini hajat apa tidak? Hajat. Cuma kita tidak punya cara lain. Pemerintah kita ini nggak memberikan opsi. Bis kabeh kudu pemilu gitu kan. Maka kalau kita ikut itu bukan karena kita mendukung demokrasi, bukan karena kita mendukung pemilunya, bukan, tapi karena kita butuh memilih apa? Pemimpin. Itu saja masalahnya. Karena butuh memilih pemimpin dan tidak ada cara lain kecuali harus dengan cara mengikuti pemilu, maka mengikutinya sebagian berpandangan boleh. Pada saat dianggap maslahat. Pada saat dianggap darurat situasi. Pada saat dipandang memang ini maslahatnya besar. Seperti itu. Adapun sebagian ulama yang lain yang menganggap nggak boleh, antum nggak jangan marah-marah, biarin aja yang mengatakan demokrasi itu adalah perkara yang menyimpang dari agama, pemilu juga sama, maka kita tidak perlu mengikutinya. Biarkan saja mereka yang berpendapat begitu. Emang ini masalah istihadiyah. Nah, masalah ini jauh lebih apa? Jauh lebih lentur, tidak kemudian menghukumi gitu loh. Ketika ingat baik-baik, ketika ahlu sunnah ini dia bukan
mendukung demokrasinya, bukan. Dia bukan mendukung pemilunya, bukan. Cuma dia harus menetapkan, harus ikut menetapkan pemimpin pada saat yang memang ini diperlukan. Sekedar itu saja. Bisa dipahami barangkali ya. Ya. Tapi ya kalau antum bilang pokoknya saya mah demokrasi haram, demokrasi bid'ah, pemilu juga bid'ah, pemilu juga haram, sudah titik. Ya, sudah. Kalau memang begitu sih nggak apa-apa. Ente ngambil nggak apa-apa sudah. Itu hak ente. Nggak ada masalah. Tidak perlu tidak perlu dimarahi. Kenapa? Karena memang ini masalah Pak, masalah istihadiyah. Biarkan saja dia begitu. Ya, tidak apa-apa. Seperti itu. Apakah dia salah? Tidak. Memang ada ulama yang begitu. Ada ulamanya seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, seperti kitab Tanwirud Dhulumat. Dan urusan yang begini, ya tentu saja kita harus maklum. Kan masalah istihadiyah. Masalah istihadiyah itu yang tidak ada dalilnya, yang teksnya jelas begitu, nggak ada. Tapi sifatnya istinbat. Samalah seperti cloning itu istinbat begitu. Ya, jadi masalah istihadiyah itu adalah masalah yang belum terbahas di masa lalu, dibahas di zaman sekarang begitu. Seperti itu ya. Yang kemudian dari pembahasan tersebut maka melahirkan apa? Melahirkan keputusan seperti tadi. Jadi ala kulli hal yang tadi ditanyakan, jadi ketika yang satu menyatakan bid'ah, yang satu menyatakan sunnah, ya dilihat dulu kalau masalahnya adalah masalah yang memang ittifaq, ya kita harus mengikuti yang ittifaq itu. Tapi kalau masalahnya adalah masalah khilaf, ya kalau khilaf itu memahami satu teks dalil, semua ulama berbeda pemahaman, begitu. Adapun kalau istihadiyah itu adalah memang istinbat, ya sesuai dengan definisinya al-istihadu wa badlul wus'i minal hukmi syar'in, itu adalah istinbat minal kitab was sunnah, mengerahkan segenap kemampuan ya untuk mendapatkan ilmu syar'i dengan cara beristinbat dari kitab dan sunnah. Makanya masail istihadiyah itu lebih apa? Lebih lentur lagi seperti itu. Lebih lentur lagi. Ya. Dan yang seperti ini ketika apa? Ketika memang dalilnya tidak ada dan tidak nyata. Adapun para ulama kita memberikan pandangan-pandangan, tentu mereka lebih paham dalam urusan ini, dan kita mesti menghormati dalam urusan istihadiyah ini. Makanya para ulama kita munculkan kaidah al-istihadu la yunqadu bil ijtihad. Istihad tidak bisa dibatalkan oleh istihad. Jadi antum nih kalau nanti di grup apa, umpamanya ada yang keras mengharamkan pemilu apa, antum nggak usah emosi. Karena antum yang pengen nyoblos begitu, jangan. Antum cukup mengatakan, oh iya berarti ini memang, tinggal antum baca aja. Oh iya, kayaknya saya condong yang ini nih, yang tidak nyoblos. Sudah nggak ada masalah. Kayaknya saya lebih selamat menurut saya zaman sekarang ini. Kayaknya nggak penting-penting amat. Dari dulu juga gini-gini aja. 5 tahun yang lalu gini gitu biasa. Kalau udah mau pemilu kan ribut itu kan. Ribut jadi apa? Jadi kahin, jadi dukun semua itu kan. Nanti kalau yang jadi paslon 1 bakal begini dan begitu. Kalau yang jadi paslon 2 bakal begini dan begitu. Kalau yang jadi paslon 3 bakal begini dan begitu. Dan buktinya kan nggak begitu kan. Itu dari zaman dahulu gitu lagi. Dan herannya memang kalau sudah dekat mau pemilu, tiba-tiba mendadak berubah sikap yang semula biasa jadi mendadak jadi dukun, itu kan rame-rame. Disebutnya kahinus siasa, dukun politik begitu kan. Itu dukun dadakan begitu. Khusus per 5 tahun sekali begitu ya. Begitu barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, yang salah itu ya kawan, khusus urusan pemilu ini, yang salah itu adalah antum yang membela mati-matian salah satu paslon. Yang menimbulkan apa? Perpecahan di antara kaum muslimin. Yang paling mantap lagi timbulnya perpecahan di antara suami istri. Ini kan keterlaluan gitu kan. Sampai cerai gara-gara urusan paslon gitu kan. Ini keterlaluan yang seperti ini. Atau sampai bertengkarnya antara menantu dan mertua gitu kan. Gara-gara beda pilihan ini. Ya, seperti itu. Cukup sampai di sini saya kira. Kita akhirnya subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.